Ada apps nih. Ada apa nih? Apps nih. Ada apps nih. Di tahun 2021 ini gue mendapatkan sebuah search of notification. Entah dari mana ya. Tiba-tiba naik lagi sebuah video yang sudah ada di masa lampau. Yang berjudul Dear musik kayak gitu soalnya suaranya kan deep sekali. Finish him, finish him, finish him. Kenapa? Ada apa ini ya? Tiba-tiba muncul komen-komen yang aku remenakan di hati ya. Saya sedih ya. Rasanya mau nggak mau apa-apa juga sih, biasa aja gue anjir. Lu kalau lihat komen di Gold Digger Prank gue tuh lebih parah cuy ya. Jadi ini santuy ya. Kita bacot santuy. Ini kayak apa ya? Kayak sesuatu yang sudah lampau dikorek-korek gitu loh, seperti itu. Jadi kalau lu misalnya lu kalau mandi lu kan jarang bersihin pusar lu gitu kan. Pas dikorek tuh rasanya kayak mantap gitu tuh rasanya tuh. Saya mau pakai kacamata dulu ya. Lu kalau lihat nih gue diomongin kan, gara-gara gue diomongin kalau langsung jerawatan gitu. Muncul jerawat. Ke psikiater bro, cek kayaknya mental lu bermasalah. Psikiater, mental gue bermasalah. Ini kau punya idola ini mereaksi seluruh bocah TikTok dikata-katain. Kenapa dia boleh, kenapa gue nggak boleh ya? Hah? Apa gara-gara mata gue sipit? Hah? Apa gara-gara rambut gue kurang panjang jadi nggak kurang gimbal gue? Hah? Apakah kalau misal komentarin orang gue mesti gimbal? Hah? Kurang gimbal, kurang reggae gue, kurang santuy. Jadi nggak boleh komentarin orang gitu ya. Soalnya kalau gimbal itu squee living. Jadi ini nggak gimbal, terlalu lurus, tidak squee living. Tidak boleh komentarin orang. Mental bermasalah. Oke, terima kasih Cat Eyes. Dengan begini gue tahu kalau mental gue bermasalah, jadi gue bakal ke psikiater. Terima kasih banyak. Pengen jadi dewa? Ya, gak dikasih panggung, kasihan. Mana ini? Jelas-jelas adalah seluruh YouTuber yang bikin channel YouTube adalah mereka buat panggungnya sendiri. Ya ini gue udah memberikan panggung pada diri gue sendiri. Ini gue heran gitu. Sekarang nanya lagi nggak dikasih panggung. Siapa juga yang butuh panggung? Cory sama dengan Usaha Boy Meniri. Wah, gue nggak ngerti sama sekali itu artinya apa. Coba kita googling ya. Gue nggak tahunya apa. Oke, sekarang coba kita translate ya. Gue nggak ngerti artinya apa karena tampaknya itu bahasa Sunda. Itu artinya adalah This is who the boy meni busy. This is who the boy. Ini siapa anak laki-laki ini meni sibuk. Dalam bahasa Italia itu adalah questo è quello ci ragazzo meni hadafari. Coba kita tes dalam bahasa Iceland ya. Beta erfer star queen upptekin. Lu sadar gak sih ini kayak nama jurus-jurus di anime gitu loh, yang memakai kayak bahasa-bahasa lain dipakai buat nama jurus gitu. Coba. Beta erfer star queen upptekin. Beta star queen upptekin. Shikatakanai. Jir, udah 2 tahun lebih nih si kakak pansosnya gagal. Masalah tuh orang-orang seperti ini tuh, mereka yang kayak ini mencari panggung ya, ini mau panjat sosial nih ya, mau pansos guys. Kalian gunakanlah brain kalian sedikit ya, gunakan serat-serat otak kalian yang tipis itu, gunakanlah untuk berpikir. Dari zaman dulu nih, gue berteman dengan siapa sih? Teman-teman baik gue siapa sih? Maksudnya teman-teman sepertongkrongan gue siapa sih? Maksudnya kalau gue mau pansos, ya gue pansos sama mereka ya. Karena bisa dibilang ya, Andolfi juga adalah tetangga gue gitu, dia tinggal deket sini ya. Kalau gue mau pansos setiap hari gue tongkrongin dia gitu ya. Setiap hari gue tongkrongin, setiap hari gue ajak dia collab. Gak tahu, yang penting collab aja, yang penting masuk aja di frame gue di video gitu ya. Jadi di YouTube gue adalah sebulan mungkin 5 video ada dianya gitu ya. Itulah yang namanya panjat sosial gitu ya. Itu namanya pansos ya. Kalau gue pansos itu sama mereka, bukan sama ini. Just subscribers lebih dikit, ngapain gue pansos sama dia gitu? Buat apa gitu ya? Buat apa ya? Kalau misalnya kalian tanya loh, lalu gue kenapa nggak pernah bikin video sama teman-teman lu? Ya suka-suka gue anjing. Kalau gue mau berteman karena gue mau berteman aja, emang kenapa? Ini Teh Saha Boy udah 2 tahun masih 23.000 subs. So asik lagi. Nggak upload setahun. Gimana caranya subscribers gue mulai kalau gak mau upload setahun ya? So asik lagi. Ya keren juga sih gue. So asik gue tuh 2 tahun tuh masih relevan ya. Jadi kesok asikan gue itu tuh selama 2 tahun tuh wah, long lasting. Kayak apa, semprot lavender itu loh, long lasting lavender. Level so asik gue tuh sama, equivalent squee living. Asik. Ini gue suka nih gayanya si Imam 252 nih. Tetap squee living gitu. Apapun yang terjadi dalam video ini, squee living. Yang penting kita squee living. No hate, positive vibes, squee living. Ini dia nih, gue suka nih orang kayak gini. Gue support David dari zaman Arab Gembel. Kenapa mesti dari zaman Arab Gembel sih? Ini kan channel gue ya. Kenapa lu gak bilang gue support David dari zaman dia gembel gitu? Dari dia masih ngedit pakai laptop, dari dia masih jadi videographer untuk Sweet Seventeen gitu. Kenapa dari zaman Arab Gembel gitu?
Ini kan channel gue gitu. Kenapa lu gak bisa ambil source adalah gue sendiri gitu ya, dari zaman David Gembel gitu. Gue gak ngerti. Oi, gue penasaran lu coba face to face sama Lord Corey. Coba ceritakan sesuai yang anda katakan di video ini dan post in YouTube. Cuy, kayaknya lu kebanyakan nonton selebgram ribut ya. Yang ributnya itu sindir-sindiran, saling post-postan di instastory, kata-kataan, saling tag-mentag gitu loh. Habis itu berantem di DM-nya diposting di instastory masing-masing. Habis itu ujung-ujungnya mereka bikin podcast bareng, ya kan, berantem. Habis itu nggak berapa lama klarifikasi di channel masing-masing. Atau klarifikasi di channel yang mana yang lebih gede gitu kan, bikin podcast gitu kan jatuhnya kan. Habis itu dua-dua jadi bersahabat. Apakah kita pernah face to face, apakah kita pernah interaksi selama 2 tahun ini? Jawabannya adalah tidak pernah sama sekali. Tapi kalau misalnya gue punya kesempatan untuk ngobrol face to face gitu kan, kesempatan untuk kenalan, kesempatan untuk ngobrol dan lain-lain, gue bakal santai. Maksudnya dalam artian I respect the guy, I respect the hustle. Dan juga dulu gue ada sempat nonton 1-2, menurut gue ya kontennya bagus, nggak bilang konten dia buruk gitu loh. Cuman untuk yang satu itu gue masih tetap sama dari 2 tahun lalu. Pendirian gue tetap sama, omongan gue tetap tidak berubah. Menurut gue dia harus minta maaf yang bener. Menurut gua, yang bilang dia salah cuma haters ya silakan, nggak ada yang melarang, santai aja gitu. Squee living. Apalagi nih? Eko Saputra O2. Lu iri bilang aja sama kesuksesan Bro Korigor. Subscribe lu aja kalah jauh, halah pansos lu. Pak, kalau gue mau iri, gue iri sama Elon Musk gitu ya. Iri sama Korigor. Why? Kenapa orang-orang ini idolanya di situ saja gitu ya? Idolanya hanya di situ gitu loh. Iri sama Elon Musk gitu, iri sama Bill Gates. Mungkin gue iri sama Steve Jobs gitu ya, karena dia telah meninggal dan tidak melihat bullshit di depan mata dia lagi gitu. Azamu, ini yang bilang gagal pansos, gagal dapat panggung Korigor. Padahal kenapa sih? Kan dia buat video ini sebagai kritikan untuk Korigor. Emangnya Korigor gak boleh dikritik? Padahal channel dia naik kena label kritik tuh. Sebuah logika, apalagi kalau bukan Fuanwa Twitch Fuans. Terima kasih Azamu, shoutout juga kepada Mardial, kepada Mamang Cashbor yang komentarnya panjang lebar ya. Respect kepada Mamang Cashbor dan Mardial yang telah bantu menyuarakan hal yang tidak tersuarakan sama gua di video ya. Karena di video mungkin gua sedikit terbawa emosi ya di 2 tahun lalu, gua akui ya. Dan gua minta maaf, harusnya gua bisa lebih berkepala dingin lagi, jadi tidak terlalu menggebu-gebu seperti itu ya. Harusnya gua bisa lebih squee living ya. Hello, apa? Gimana kursinya? Gue juga gak paham sih sebenarnya. Dari tadi tuh banyak banget gue lihat ada orang-orang komentar soal kursi. Gue sebenarnya gak paham sih ini kursi ini apaan anjir. Ini kayak ada Adit Razak, buset fansnya Corey militan bener, tapi lelang kursi kagak ada yang mau ngebit. Hahaha. Kesimpulannya militannya Corey itu jamet. Buat yang udah gak militan, selamat, Anda sudah melewati fase jamet Anda. Terus di bawah bacot ahageng. Guys, ini adalah pertempuran yang kita tidak tahu kita butuhkan di dalam hidup ini. 23 versus 2 juta udah basi sih. Ini kenapa subscribers gue dikurang-kurangin? K-nya mana? 23 gitu ya. Lu kira Michael Jordan gitu, 23 gitu kan. Lu kira itu isi kelas lu sama temen-temen les metode Sakamoto lu gitu, 23 orang gitu ya. Ini 23K aja. Subscribersnya Corey juga lu kurang-kurangin. Lu kurang ajar, lu kurang-kurangin subs kita ya. Lu udah gila lu ya. Prank kissing lu keren. Viewsnya sih banyak ya. Banyak banget viewsnya 21 juta. Tapi keren enggak sih, enggak keren. Makanya gue gak nge-prank lagi kan. Makanya gue gak lanjutin. Kalau misalnya gue nganggap prank kissing gue keren ya gue bikin setiap hari kissing sampai subscribers gue 5 miliar. Ya, terima kasih kepada Bro Gor telah memberikan gua alasan ya untuk kembali ke channel ini lagi. Karena ada yang seru-seru nih. Ya lumayan seru lah, karena selama 2 tahun ini gue penasaran apa yang ada di pemikirannya gitu ya. Kenapa dia sampai sekarang tuh selama 2 tahun dia anggap nih hilang gitu. Dia anggap ini tidak ada gitu. Gini, gue gak mau kepo sama negara orang juga, tapi itu adalah sebuah negara yang gue cintai. Selain Indonesia, gue cinta dengan negara Jepang karena kulturnya. Gue lihat di belakang banyak berhala ya. Karena gue suka anime dan manga. Ketika ini terjadi, gue ada semacam kontak personal dengan sesuatu yang gue cintai gitu. Dan plus ini adalah masalah humanity. Jadi sebenarnya gue penasaran sih, gue pengen gitu loh. Sebenarnya untuk duduk nyebat gitu kan, ngobrol bareng gitu kan, nanya gitu ya. Lu kenapa sih 2 tahun lalu gitu loh? Kenapa lu gak mau minta maaf aja sih? Udah gitu doang gitu loh. Apapun jawaban dia, gue pengen tahu gitu. So I think that's it guys. Jadi apakah video ini akan menandakan kembalinya gue ke channel Life of Beat? Kita nggak tahu. Maybe or maybe not. So my name is David Beat. Thanks for watching and peace out.